Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pengantar sistem informasi. Untuk next, berikut anggota tim kami. Yang pertama dari Rizka Ayu Mauludi dengan NPM 023, kemudian Ersyaskia Raudulati Safa NPM 1110, Kumala Lindasari 111, Iftita Aulia Sapitri 132, Ira Sukma 154, Muhammad Yusril 159. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, jadi sistem informasi manajemen itu merupakan sistem yang pertama di mana dia berorientasi pada informasi dan memiliki sasaran untuk mendukung seluruh manajer dari sebuah unit organisasi. Berikut ini ada sejarah sistem informasi di mana ada 3 tahap, yaitu yang pertama evolusi perangkat keras komputer, lalu yang kedua komputer berukuran lebih kecil, dan yang ketiga ada hukum Moore. Yang pertama, evolusi perangkat keras komputer. Nah, jadi Electronic Numerical Integrator and Calculator merupakan pendahulu dari UNIVAC 1, di mana UNIVAC 1 itu merupakan komputer yang pertama kali dipasarkan secara luas, di mana dia dikembangkan pada tahun 1946 oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert. Sedangkan UNIVAC 1 itu pertama kali dipasang pada tahun 1951 di sebuah organisasi pemerintah, yaitu Biro Sensus Amerika Serikat. Nah, UNIVAC ini dapat melakukan kurang dari 2.000 kalkulasi per detik. Pada akhir tahun 1950-an, IBM, yaitu sebuah perusahaan di Amerika Serikat, itu memiliki lini produk penuh. Kemudian di pertengahan tahun 1960, IBM merevolusikan industri komputer dengan memperkenalkan lini komputer IBM, yaitu IBM System 360. Untuk selanjutnya yaitu sejarah komputer yang berukuran lebih kecil, di mana hal ini bermula dari adanya para pengguna komputer yang tidak sabar dan mulai meminta akses data berbasis komputer tanpa harus melalui spesialis informasi, di mana spesialis informasi ini itu meliputi analis sistem, kemudian ada juga programmer, administrator basis data, kemudian ada spesialis jaringan dan juga webmaster. Nah, hal tersebut membuat produsen komputer itu memproduksi dan memasarkan komputer yang berukuran lebih kecil dan lebih murah daripada mainframe atau komputer sebelumnya. Kemudian pada akhirnya terciptalah komputer mini, yaitu mini komputer yang ditujukan untuk organisasi kecil dan komputer mikro atau mikrokomputer yang dapat dimiliki oleh seorang individu atau yang biasa kita sebut sebagai PC atau personal computer. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu adalah hukum Moore. Hukum Moore ini muncul pada tahun 1960-an yang diambil dari nama pendiri Intel yaitu Gordon Moore. Di awal kemunculannya, hukum ini memaparkan tentang kerapatan penyimpangan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon yang akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Namun, dari pemahaman dari pengguna hukum ini, itu memahami bahwa kekuatan komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan. Next slide. Selanjutnya ada pengantar arsitektur komputer. Inti dari komputer adalah prosesor. Prosesor ini dikendalikan oleh sistem operasi yang mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Lalu dalam komputer ada yang namanya CPU, di mana CPU ini mengendalikan seluruh komponen lain. Lalu ada RAM. RAM adalah tempat kerja sementara untuk CPU. Di mana semakin besar RAM, maka semakin cepat CPU mengelola data. Dan bagian lain dari komputer
Untuk menyimpan secara permanen, disediakan USB, flash drive, dan hard disk. Next slide. Selanjutnya itu adalah pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskannya komunikasi telepon antar manusia. Untuk komunikasi data, baik awal maupun akhir, suatu komunikasi data akan membutuhkan adanya sambungan ke sebuah modem. Modem sendiri adalah sebuah alat piranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke dalam sinyal analog dan sebaliknya. Komunikasi antar komputer akan lebih cepat dengan menggunakan jaringan nirkabel atau dengan menggunakan modem. Dengan munculnya jenis komunikasi yang baru, semakin dibutuhkan jenis modem baru seperti modem digital yang bergantung pada layanan kabel. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah satu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan, yaitu terdiri dari sumber daya berwujud seperti bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Terdapat sistem fisik perusahaan, sistem terbuka, dan juga sistem tertutup. Next. Sistem pemrosesan transaksi. Jadi sebelum ada komputer, dahulu itu menggunakan mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci dan sistem kartu untuk memproses data perusahaan. Dan setelah ada komputer disebut dengan sistem pemrosesan data elektronik atau sistem informasi akuntansi. Next. Selanjutnya sistem informasi manajemen. Sistem berbasis komputer untuk menyediakan informasi bagi penggunanya. Pengguna sistem informasi manajemen terdiri dari entitas-entitas organisasi formal. Sistem informasi manajemen menghasilkan informasi melalui penggunaan dua jenis perangkat lunak, yaitu peranti atau perangkat lunak pembuat laporan dan juga model matematis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Berikutnya sistem kantor virtual atau virtual office system. Teknologi komputer telah diterapkan pada tugas-tugas kantor sejak tahun 1964 ketika IBM memperkenalkan sebuah mesin tik elektronik. Kemudian aplikasi-aplikasi tambahan lainnya itu meliputi surat elektronik seperti email, kemudian surat suara atau voicemail, kalender elektronik, konferensi audio, konferensi video, konferensi komputer, dan transmisi faksimili atau fax. Sistem-sistem ini biasanya disebut sebagai suatu sistem produktivitas pribadi atau personal productivity system. Hal tersebut itu menjadi awal otomatisasi komputer, yaitu dengan penggunaan elektronik dalam memfasilitasi komunikasi. Kemampuan aplikasi otomatisasi kantor itu supaya dapat dilakukan di mana saja telah melahirkan konsep kantor virtual, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada satu lokasi atau tidak harus ada di kantor. Misalnya, ketika seorang manajemen itu bisa mengadakan meeting secara hybrid dengan tidak semua anggota rapat itu hadir di kantor, jadi bisa melalui Zoom atau Jmeet. Next. Selanjutnya, sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system. Istilah sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system ini dicetuskan pada tahun 1971 oleh J. Anthony.
Berikutnya, sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system. Yang mana istilah sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system ini dicetuskan pada tahun 1971 oleh J. Anthony Gorey dan Michelle S. Scott Morton. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system atau disingkat DSS adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. Output DSS sendiri ini dihasilkan dari suatu basis data yang saling berhubungan dan mencakup laporan secara berkala. Lalu kemudian ditambahkan groupware, yaitu kemampuan mendukung keputusan kelompok melalui perangkat lunak. Groupware ini memungkinkan DSS untuk bertindak sebagai suatu sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau yang di dalam bahasa Inggris Group Decision Support System atau disingkat GDSS. Kemudian yang terakhir pada DSS ini meliputi kecerdasan buatan atau AI dan pemrosesan analitis secara online atau online analytical processing. AI adalah teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Kemudian untuk OLAP sendiri adalah teknologi untuk menata database bisnis yang multidimensional atau besar dan mendukung kecerdasan bisnis seperti perhitungan yang rumit, analisis tren, pemodelan data yang canggih. Next. Selanjutnya, sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Atau Enterprise Resource Planning System, atau yang biasa disingkat ERP. Suatu sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. ERP ini berkembang pesat pada akhir tahun 1990 yang faktor-faktor terkait itu karena masalah Y2K atau masalah tahun 2000, yaitu kesalahan perhitungan oleh komputer yang disebabkan oleh sistem penyimpanan tanggal yang hanya menyediakan dua digit untuk tahun. Kemudian faktor yang kedua itu kesulitan mendapatkan sistem yang meliputi seluruh bisnis dan maraknya merger serta konsolidasi bisnis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian ada pengguna sistem informasi. Nah, pengguna merupakan output komputer yang mana merupakan para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Karena manajer adalah individu, kebutuhan informasi yang mereka miliki juga sangat beragam, namun kerangka yang bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Nah, kemudian selanjutnya adalah tingkat manajemen. Menurut teoritikus manajemen, Robert N. Anthony memberikan nama untuk 3 tingkat manajemen: puncak, menengah, dan rendah. Untuk para manajer di puncak hierarki organisasi seperti presiden dan wakil presiden seringkali disebut sebagai tingkat perencanaan strategis, yang mana mereka mengakui adanya fakta bahwa keputusan mereka seringkali akan memiliki dampak pada keseluruhan organisasi selama bertahun-tahun kemudian. Kemudian, manajer tingkat menengah meliputi manajer regional, direktur produk, dan kepala divisi. Anthony menyebut mereka sebagai tingkat kendali manajemen, karena manajer tingkat menengah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan rencana dan memastikan tercapainya tujuan. Kemudian, manajer tingkat rendah meliputi kepala departemen, penyelia, dan pemimpinan proyek, orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana yang ditentukan oleh manajer di tingkat yang lebih tinggi. Nah, tingkat rendah ini disebut tingkat kendali operasional karena disinilah operasi perusahaan benar-benar terjadi. Nah, kemudian ini harusnya area bisnis. Area bisnis tersedia dari pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas yang mana proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Kemudian ada produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Yang ketiga adalah keuangan. Keuangan itu sendiri mempelajari bagaimana mengetahui berbisnis individu meningkatkan organisasi,
mengalokasi menggunakan sumber daya moneter dengan sejalannya waktu dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyeknya. Nah, selanjutnya ada fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan sendiri merupakan suatu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan bagaimana strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Lalu ada pengorganisasian, merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan, serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian ada staffing, yaitu fungsi manajemen yang hampir sama dengan organizing, tetapi fungsi ini lebih berfokus untuk menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian pengarahan atau directing yang bertujuan mengarahkan untuk mengendalikan supaya bisa meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi agar hasilnya lebih maksimal. Nah, kemudian ada pengendalian. Nah, tujuan dari pengendalian itu sendiri yaitu berfungsi untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh semua SDM yang ada di suatu perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Pemecahan masalah ini adalah salah satu aktivitas utama untuk menentukan keberhasilan seorang manajemen. Selama proses hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Selama proses pemecahan masalah, manajer terlibat dalam pengambilan keputusan, yaitu memilih alternatif tindakan yang dilakukan. Adapun peranan manajerial menurut Mintzberg ada 3 kategori, yaitu peranan interpersonal, peranan informasional, dan peranan keputusan. Dalam peranan interpersonal, manajer berperan sebagai figur pimpinan. Manajer melakukan tugas-tugas seremonial. Manajer memelihara unit dan memberi motivasi dan pelatihan. Yang ketiga, hubungan. Manajer melakukan kontak dengan orang di luar unit atau sesama manajer dan pihak lain di dalam lingkungan unit dengan tujuan bisnis. Kemudian yang kedua ada peranan informasional. Dalam peranan informasional ada 3. Yang pertama adalah monitor. Manajer mengawasi dan mengumpulkan informasi kinerja unitnya. Kemudian diseminator, manajer meneruskan informasi ke pihak-pihak lain di lingkungan unitnya. Yang ketiga ada juru bicara, manajer meneruskan informasi ke pihak-pihak di luar unit seperti atasan atau lainnya. Kemudian ada peranan keputusan. Yang pertama ada wirausaha, manajer melakukan perbaikan permanen seperti mengubah struktur organisasi. Yang kedua ada penanganan gangguan, manajer memberikan reaksi terhadap kejadian yang tidak diantisipasi sebelumnya, seperti salah satunya devaluasi mata uang. Yang ketiga, pengalokasi sumber daya. Manajer mengendalikan kas unitnya dan menentukan akan dipakai kemana dan berapa. Kemudian negosiator. Manajer menyelesaikan perselisihan di unitnya dan antara unit dengan lingkungannya. Next. Kemudian ada tahapan pemecahan masalah dan masa depan teknologi. Tahapan-tahapan pemecahan masalah ada 4 yang utama. Yang pertama ada aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Kemudian aktivitas perancangan, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Yang ketiga ada aktivitas pemilihan, memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Yang ketiga ada aktivitas peninjauan. Untuk melakukan masing-masing aktivitas, pemecah masalah harus memiliki informasi. Dan dalam setiap urutan tersebut selalu membutuhkan informasi. Pertama, ada masalah, dilakukan aktivitas intelijen. Hal tersebut membutuhkan informasi. Kemudian aktivitas perancangan juga membutuhkan informasi. Selanjutnya, aktivitas pemilihan juga membutuhkan informasi. Lalu solusi, kemudian ditinjau ulang, yaitu dalam aktivitas peninjauan juga butuh informasi. Hal ini tidak akan lepas nantinya dengan perkembangan teknologi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kecanggihan komputer diukur dari kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output. Kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi, seperti jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam satu waktu tertentu.
Organisasi bisnis selalu menunjukkan hasratnya pada aset-aset murah yang memiliki kekuatan untuk mengubah operasi mereka. Komputer dan komunikasi juga sedang mengalami penggabungan. Kemajuan-kemajuan ini mengindikasikan bahwa di masa depan komputasi akan rendah biaya, berukuran kecil, bergerak, dan terhubung. Untuk mengambil keuntungan dari segala kemungkinan ini, manajer harus belajar untuk menerapkan sistem informasi ke dalam pengambilan keputusan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.